lisan ini juga yang menjadi apa? Asbab seseorang masuk ke dalam kubangan neraka yang paling bawah. Kenapa dia? Karena dia bertutur kata kufur. Kenapa dia? Karena dia berucap yang mengandung nilai syirik. Ya. Hati-hati kalimat-kalimat yang berakibat pada dampak yang tidak baik buat kita. Rasulullah sudah mengingatkan. Wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan. Ada seseorang yang bertutur, berucap, berkata yang dia enggak pikir panjang dari ucapan itu. Gimana dampaknya, gimana efeknya, gimana hasilnya, gimana kelanjutannya. La yulqi biha balan. Pokoknya dia enggak mikirin aja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayulqa finnari sab'ina kharifa. Adalah orang yang kayak gitu, ujungnya akhirnya dilempar Allah ke dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Izin saya tanya ayah bunda, ada enggak di sini yang sampai umurnya 70 tahun? Udah ada? Ada. Alhamdulillah ya ada. Baik, 70 tahun udah kemana aja jalannya? Kalau ibu-ibu bilang, ya dapur, kasur, sumur. Tapi kan rumah ibu 2x1, 2 hektar kali 1 hektar. Dapurnya 100 meter, kalau naik motor sampai per gigi gitu. Bu, orang 70 tahun, itu kalau dikonversi mungkin jalannya udah ribuan kilo, betul kan? Dan Rasulullah mengatakan sab'ina kharifa, 70 tahun. Kebayang gak kehidupan akhirat 70 tahun itu berapa ribu tahun di kehidupan dunia? Sehari kehidupan akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau 70 tahun kira-kira berapa? Coba yang katanya jago matematik bantu saya. Berarti dalam sekali palung neraka yang akan ditempati oleh seseorang karena ucapannya yang dia tidak fikir panjang terlebih dahulu. Hati-hati ini. Ya. Apa kata Rasulullah? La yulqi biha balan. Dia enggak fikirin panjang itu. Fayulqa finnari sab'ina kharifa. Dibenamkan ke neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Nauzubillah, hati-hati. Lisan tak bertulang. Tapi dia bisa menggibah. Betul ya? Ya loh. Kata Rasulullah ya tentang ghibah itu, zikruka akhaka fima yakrah. Engkau omongin sesuatu yang tidak nyaman yang ada pada saudaramu itu, yang dia itu enggak suka. Zikruka akhaka fima yakrah. Makanya ingat-ingat kalau lagi ngomongin orang, maaf, yang diomongin punya aib, ya kan? Yang ngomongin punya lisan. Sekarang kita balik. Yang ngomongin punya aib enggak? Yang diomongin punya lisan enggak? Ya udah. Kalau ini kita pahami, maka sedikit sekali kita ngomongin orang. Betul ya? Lisan. Bahayanya membuat apa? Membuat seseorang bisa bertikai. Namimah. Siapa yang tahu arti namimah? Apa bu? Jangan gitu, kalau domba tahu dia bisa ngaduin ibu. Apa salah saya kata domba? Domba kan sering dijadikan apa? Iya, enggak, maksud saya sering dijadikan kambing hitam. Udah tahu dia domba, kok jadi kambing? Ngadu domba. Kumpul orang-orang bejat disebutnya kumpul kebo. Laki-laki agak genit dasar buaya darat katanya. Padahal bilang aja ini dasar emang nih laki-laki genit gitu ya. Jangan bilang buaya darat. Kata buaya, apa salah saya? Maaf ya, saya orang Betawi, maaf. Di Betawi itu sebelum menikah itu biasanya dulu ada bawa roti. Buaya itu simbol apa? Setia. Kok belakangan malah dasar buaya kamu katanya. Saya agak tersinggung juga nih sebagai seorang Betawi ini. Antarannya pakai roti buaya, betul kan? Tapi giliran ada orang genit dasar buaya.
Coba deh, jangan-jangan ada yang salah dalam penyematan itu. Bilang aja dasar biawak gitu ya. Kalau biawak mungkin kita nggak tahu. Ya. Coba namimah, ngadu orang, ucapannya dipindahkan ke sini agar terjadi perselisihan di antara keduanya. Bahkan sering dibumbuin. Iya loh Bu. Makanya maaf nih, maaf 1000 maaf. Abang kakak, ayah bunda yang Allah muliakan, maaf sekali. Kalau ada hal-hal yang sifatnya rahasia, jangan terlalu sering kita bercerita kepada teman yang klepnya bocor. Tahu klepnya bocor? Dia nggak bisa simpan rahasia. Maaf ya, seandainya ini ubi, kita bilang, rahasia ya, ini ubi. Ubi ya, ubi. Oke. Dia bilang ke kawannya lagi, rahasia ya. Kawannya bilang lagi, rahasia ya. Dari pertama kita bilang ubi sampai sana jadi kolak. Kenapa? Kenapa ibu ketawa? Tahu nggak? Di sini kasih vanili, sampai sini kasih gula, sampai sini kasih santan, sampai sini kasih daun apa? Pandan wangi, iya kan? Jadi kolak itu. Iya kan? Ini hati-hati. Namimah artinya naqlu kalamil ghair yuridul khasm. Dia memindahkan kalimat orang lain dengan tujuan agar terjadi perselisihan di antara keduanya. Ajaran agama kita, nafasnya adalah mengajak untuk berdamai. Kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara kedua saudaramu yang bertikai. Bukan malah nafasnya adalah yang sudah bersama, yang sudah kompak, kemudian dia apa? Dipecah belah. Ini hati-hati. Ya. Dan kita tidak ingin negara yang kita cintai ini berpecah belah, tidak ingin kita. Ya, kita minta kepada Allah, Allah jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, insyaallah, amin. Baik, lisan. Apalagi yang bisa dia perbuat? Bersaksi palsu. Hati-hati. Dia bersaksi bahwa sesungguhnya saya menyatakan bahwa si fulan melakukan ini. Maaf, kalau dia saksi, kemudian fulan yang tidak salah menjadi pesakitan. Contoh, kalau dalam Islam ada namanya potong tangan. Dia tidak mencuri, tapi dua saksi mengatakan kami melihat bagaimana proses pencurian itu dilakukan oleh orang ini. Padahal kesaksiannya palsu. Apa yang terjadi, Bu? Kalau sudah, maaf ya, terbukti sampai nisab. Nisab itu batas minimal seorang melakukan pencurian yang berakibat potong tangan, dijatuhkan hakim putusan orang ini bersalah. Apa yang terjadi? Tangannya apa? Tangannya hilang, putus sudah. Cuma lantaran atau asbab orang ini bertutur memberikan kesaksian yang palsu. Hati-hati. Pada saat seseorang bertutur yang palsu, memberikan kesaksian yang tidak orisinil, maka ada sejumlah hak orang lain yang akan dirampas. Itu gara-gara lisan aja. Gara-gara lisan. Dia bilang gini, benar yang mulia, bahwa saya mengetahui bahwa seseorang ini telah melakukan perzinahan. Contoh misalkan, itu kan kesaksian kan? Ternyata mereka berempat bersaksi palsu semuanya, apa jadinya? Lihat. Saat orang ini dijatuhi hukuman bersalah, kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Padahal kalau ada orang meninggal, bukan karena sebab yang dibenarkan, apa kata Rasulullah SAW? La zawalud dunya ahwanu indallah min qatlin mu'minin bighairi haqq. Dunia ini hancur. Di dalamnya ada Istiqlal, di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Masjidil Nabawi, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Hancur dunia ini, kata Rasulullah SAW, ahwanu indallah. Apa artinya ahwan? Lebih remeh, lebih murah, lebih kecil bagi Allah ketimbang ada darah seorang mukmin yang mengalir tanpa hak. Bisa kebayang nggak? Jadi ada orang dihukum
lantaran kesaksian 4 orang, kesaksiannya palsu, gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya, dihukumi mati karena harus dirajam, dia dianggap berzina dan dia sudah menikah. Apa yang terjadi? Lebih baik dunia ini hancur ketimbang ada darah mukmin mengalir tanpa hak. Jadi Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.